Yo guys, balik lagi sama dengan gua, Bang Jo Review. Di video kali ini mungkin agak sedikit beda ya, karena kali ini kita nggak syuting di studio. Melainkan kita kali ini syuting di sebuah hotel yang kayaknya cukup berpotensi sih jadi studio dadakan. Ya teman-teman bisa lihat ya, di belakang kita ini ada background hijau yang sebenarnya agak sedikit backlight sih, tapi nggak apa-apa. Karena di video kali ini gue pengen ngebahas daily driver gue yang udah gue pakai selama 1 bulan terakhir, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 5. Yes, jadi ini adalah daily driver gua yang udah gua pakai selama kurang lebih sekitar 1 bulan terakhir. Dan di video kali ini gua pengen ceritain keluh kesah gua sama beberapa hal yang gua suka dari Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. So pastiin buat teman-teman yang mungkin lagi ngelirik HP ini, teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang udah penasaran sama video reviewnya, yuk tanpa lama-lama langsung aja check this out. Alright, ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 5. HP Flip series terbaru dari Samsung yang ngebawa perubahan desain yang signifikan banget. Kalau seandainya kita bandingin sama Samsung Galaxy Z Flip 4, HP ini tuh menawarkan perubahan yang signifikan banget. Dimana teman-teman bisa lihat ya, satu perubahan terbesar yang kelihatan banget yaitu ada dari layar covernya. Yes, jadi kalau seandainya teman-teman tahu kalau Samsung Galaxy Z Flip 4 itu cuma pakai ukuran layar cover 1,9 inci, kali ini layar Z Flip 5 itu bawa perubahan desain yang signifikan banget. Karena layarnya ini tuh pakai layar cover dengan ukuran 3,4 inci. Mungkin kalau seandainya kita lihat dari angkanya aja, ini nggak huge jump banget ya. Dari 1,9 ke 3,4 inci. Tapi kalau seandainya teman-teman udah ngeliat dan bandingin secara langsung ukuran layar covernya, di sini bakal kelihatan banget. Layar cover dari Flip 5 itu tuh lebih gede dan tentu aja bakal lebih berguna. Kebiasaan gue pun juga mulai berubah saat gue pakai si Flip 5 ini. Dimana kalau seandainya dulu di Flip 4 untuk pakai HP-nya gue harus buka layar dalamnya dulu. Kali ini malah layar Flip 5 ini tuh covernya lebih berguna nih. Kita bisa pakai untuk balas WA, untuk foto selfie, dan pokoknya masih banyak aplikasi lain yang masih bisa kita pakai melalui aplikasi Good Lock. Nah, nanti bakal gue jelasin aplikasi Good Lock ini tuh gunanya buat apa. Cuman terlepas dari kerennya desain HP ini, sebenarnya gue ada keluhan juga nih. Dimana gue ngerasa engsel di Flip 5 ini tuh kayaknya lebih letoy kalau seandainya dibandingin sama Samsung Galaxy Z Flip 4. Cuman sisi positifnya ya emang di sini tuh untuk bagian celahnya tuh udah nggak kelihatan lagi. Tapi tetap aja kalau seandainya kita pengen pakai Flip 5 ini untuk jangka panjang, gue agak sedikit meragukan kekuatan dari engsel HP ini karena engselnya tuh bisa dibilang by default aja udah lumayan letoy. Nah, lalu kalau seandainya kita berlanjut ke bagian depan, di sini secara ukuran nggak ada yang beda sama layar Samsung Z Flip 4. Dimana untuk layarnya sendiri, Z Flip 5 ini tuh bawa layar 6,7 inch dengan panel AMOLED dan punya refresh rate 120 Hz. Untuk layarnya sendiri, teman-teman juga bisa lihat ini tuh sebenarnya udah nggak ada masalah sama sekali karena layarnya cakep banget. Cuman palingan di sini bagian crease-nya aja nih, masih lumayan berasa dan masih noticeable banget. Kalau saya kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini mungkin kalau saya teman-teman hobi untuk scrolling Instagram bakal berasa banget bagian crease-nya ini. Tapi untungnya kalau seandainya kita ngebahas soal kualitas layar, ini tuh udah cakep banget. Layarnya tuh menurut gua udah tajam banget. Terus untuk warna dan juga HDR layarnya pun menurut gua udah cakep banget nih. Untuk nge-highlight warna-warna yang ditampilin sama layar HP ini. Terus untuk audionya pun juga udah pakai stereo yang udah support Dolby Atmos. Jadinya untuk dipakai nonton menurut gua layarnya ini udah cukup oke lah. At least untuk kebutuhan gua sehari-hari. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan jalur pacu dari Samsung Galaxy Z Flip 5. Di sini sama kayak Samsung Galaxy S23 series ya. HP itu dibekali sama chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Yang dimana untuk kombinasi RAM sama storage-nya sendiri, ini tuh yang varian paling tingginya ya. Yaitu di RAM 8GB dan juga storage 512GB. Di sini gue ngerasain banget storage gede ini tuh agak sedikit mubazir di Samsung Z Flip 5 ini. Tapi bisa jadi ini bakal jadi opsi yang cocok banget sih. Kalau saya teman-teman adalah orang yang suka hobi konten TikTok atau suka bikin konten-konten video gitu, ini menurut gua storage 512GB sih udah oke banget. Terus untuk softwarenya sendiri ini udah pakai One UI 5.1 berbasis Android 13 juga.
Dan untuk experience-nya sendiri, jujur gua suka banget sih sama experience dari One UI Z Flip 5 ini karena UI-nya tuh berasa seamless dan juga smooth banget. Di sini teman-teman bisa ngelakuin apapun yang teman-teman mau di Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Dimana kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini dalam bentuk tertekuk kayak begini, ini bakal ada mode flex mode yang ngebantu banget nih. Seperti contohnya kalau seandainya teman-teman lagi buka kamera, di bagian bawah ini tuh fungsinya adalah sebagai kontrol kamera tersebut. Jadinya teman-teman nggak perlu menjangkau bagian atas layar dari si Z Flip 5 ini, melainkan teman-teman tinggal langsung akses aja di bagian layar bawahnya. Ini tuh udah ada menu kontrol dari kamera HP ini. Lalu nggak cuma itu aja, di beberapa aplikasi si bagian flex mode-nya ini juga bisa dipakein untuk mouse dan juga trackpad. Tapi ya balik lagi lah, kalau seandainya layarnya ditekuk kayak begini, ini bakal bikin experience-nya tuh jadi lumayan sempit. Jadinya teman-teman bakal agak sedikit ganggu kalau seandainya pakai flex mode dengan mode kayak begini. Nah, lalu tadi kalau seandainya di awal gue ada singgung soal Good Lock, sekarang gue bakal jelasin gimana cara pakai aplikasinya. Dimana fungsi aplikasi ini adalah supaya kita bisa pakai berbagai aplikasi langsung di layar screen cover Flip 5 ini. Jadi kalau seandainya teman-teman udah install aplikasi Good Lock ini di Galaxy Store, teman-teman bisa langsung aja install lagi Multistar di dalam aplikasi Good Lock. Dan kalau udah, teman-teman tinggal atur apa aja yang pengen teman-teman tampilin di cover screen layar HP kalian. Jadi kalau udah di sini tuh Good Lock-nya bakal nampilin aplikasi-aplikasi yang tadi udah kalian pilih. Dan hampir bisa dibilang semua aplikasi tuh berjalan dengan lancar. Seperti Instagram, WA, itu tuh semuanya lancar-lancar aja dan gak ada masalah sama sekali. Nah, lalu kalau seandainya kita ngebahas soal performa gaming, sebenarnya gue nggak mau bahas banyak tentang performa gaming dari Samsung Z Flip 5 ini. Karena basically gue pakai HP ini jarang banget gue pakai buat gaming ya. Palingan gue cuma sempat ngetes aja sama Genshin Impact. Tapi itu pun gue harus aktifin lagi. Fitur game plugins, game booster plus, sama alternate game performance-nya semuanya gue aktifin. Nah, di sini kalau seandainya gue pakai untuk Genshin Impact, performanya sih bisa dibilang udah cukup lancar. Dimana sepanjang gue main Genshin Impact di HP ini, HP itu selalu bisa bertahan di 50-60 fps nih. Kalau seandainya suhunya masih di bawah 45 derajat. Tapi kalau seandainya suhunya udah naik dan udah panas, ini tuh bakal ada frame drop. Tapi yang gue salut, frame dropnya ini tuh nggak signifikan ya. Palingan cuma sampai 40 fps aja dan itu pun jarang banget. Tapi emang kalau seandainya kita lihat dari segi peruntukannya, HP itu emang nggak untuk gaming. Karena kalau seandainya dari segi baterainya pun ini juga udah lumayan kecil ya, yaitu cuma 3700 mAh aja. Ukurannya tuh nggak berubah ketimbang sama Samsung Galaxy Z Flip 4. Dan dari segi baterainya pun menurut gua juga bisa dibilang nggak awet-awet banget. Ini tuh gua pakai 1 harian penuh, SOT-nya cuma sampai 5 jaman aja. Dan buat gua yang udah biasa pakai smartphone dengan durasi baterai yang lumayan awet, pakai Samsung Galaxy Z Flip 5 ini tuh rasanya kayak agak kurang aja gitu. Apalagi dari segi chargernya pun juga udah gak ada lagi di dalam paket pembeliannya. Dan untuk ngecas HP ini pun juga cuma support sampai 25 watt aja. Jadinya buat ngecas dari 0-100, gue itu tuh butuh sekitar 1,5 jam untuk ngecas sampai penuh. Nah, lalu lanjut step berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Dimana teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat rekap spek kamera di layar berikut ya. HP ini tuh pakai kamera utama 12 megapiksel dan juga kamera ultrawide 12 megapiksel. Serta kalau untuk kamera depannya, HP itu mengusung kamera depan yang sama kayak S23 series, yaitu mengusung kamera depan 10 megapiksel. Hasilnya gimana? Well, kalau seandainya di sini teman-teman lihat sampel foto yang udah gue jepret pakai Samsung Galaxy Z Flip 5 ini udah kelihatan banget ya. Hasil fotonya tuh overall bagus-bagus semua. Di sini teman-teman bisa lihat dari segi warna, detail, HDR, semuanya tuh menurut gue Z Flip 5 ini tuh stand out banget. Even bahkan untuk foto-foto itu gue nggak jarang pakai kamera belakang untuk kebutuhan selfie ya. Karena layar covernya ini tuh menurut gue berguna banget, terutama untuk digunain sebagai preview kamera. Untuk hasilnya pun teman-teman juga bisa lihat ini tuh udah bagus banget dan juga punya mode portrait yang cukup rapi. Dan berkat fitur ini tuh gue jadi jarang pakai kamera depannya untuk selfie beneran nih. Meskipun emang untuk hasilnya menurut gue juga udah oke banget.
Lalu kalau seandainya teman-teman penasaran juga gimana perbandingan fotonya sama Oppo Find N2 Flip, teman-teman juga bisa lihat perbandingan sampel fotonya. Dimana dari sampel foto berikut ini teman-teman udah bisa lihat ya, dari segi HDR dan juga warna, si Flip 5 ini tuh punya keunggulan yang sangat signifikan. Berbeda ketimbang Oppo Find N2 Flip yang punya warna yang menurut gua agak sedikit off. Di sini tuh warna yang ada di Samsung Galaxy Z Flip 5 ini tuh kayak ngangkat dan juga punya hasil yang eye pleasing banget nih. Timbang sama hasil fotonya Oppo Find N2 Flip. Tapi balik lagi untuk hasil foto ini sebenarnya balik lagi ke selera masing-masing. Tapi satu hal yang pasti menurut gua kamera belakangnya ini tuh udah di level yang cakep banget nih. Even teman-teman pakai di kondisi low light. Nah, lanjut setup videografinya, di sini juga HP ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps. Dan jujur gue suka banget sama hasil videonya ya, karena dipakai untuk nge-vlog gitu, ini tuh kameranya udah stabil dan juga tajam banget. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini tuh stabilisasinya udah sangat-sangat baik. Dan di sini kalau seandainya teman-teman lihat perbandingannya sama Oppo Find N2 Flip juga kelihatan. Kalau Samsung Galaxy Z Flip 5 ini tuh punya stabilisasi yang lebih bagus. So guys, jadi ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy Z Flip 5. Dan sama kayak kamera belakangnya, kamera depan dari HP ini juga bisa record sampai 4K 60 fps ya. Jadi kira-kira untuk hasilnya kayak begini. Menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya, sama kira-kira gimana buat audionya? Langsung aja teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana buat hasil videonya. Thank you. Nah, lalu lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal kesimpulan dan juga harga dari Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Di sini pertama-tama gue pengen kasih tahu dulu ya, untuk harganya sendiri di sini harga second dari Flip 5 ini tuh udah lumayan turun. Kalau seandainya gue cek di marketplace online sekarang yang secondnya ini tuh 512 GB ada di sekitar 13-14,5 juta. Dan untuk yang varian online eksklusif ini emang harganya tuh sedikit lebih tinggi ya guys. Yaitu dibanderol dengan harga mulai dari 14,5 juta untuk kondisi secondnya. Tapi kalau saya teman-teman pengen beli dalam kondisi baru, harganya tuh emang udah berubah ketimbang sama yang waktu PO. Jadinya teman-teman tinggal timang-timang aja nih. Budget kalian tuh lebih cocok buat beli yang baru atau yang kondisi secondnya. Tapi kalau gue pribadi sih, buat gue lebih pilih yang second aja karena ini tuh lebih murah. Dan kesimpulannya sendiri, menurut gua HP itu menawarkan experience yang nggak pernah gua temuin di foldable series lainnya ya. Di sini tentu aja buat teman-teman yang sebelumnya pakai Z Flip 4 bakal ngerasa jomplang banget pakai Z Flip 5 ini. Dan gue bisa banget untuk rekomendasiin HP ini buat teman-teman yang mungkin udah bosen dan pengen nyobain rasanya pakai foldable series. Tapi ya terlepas dari itu semua, ada beberapa kekurangan yang pengen gua highlight dari Z Flip 5 ini. Dimana meskipun kalau seandainya kita lihat dari segi performa, kamera, dan lain-lainnya itu udah cakep banget. Tapi Excel-nya menurut gue kurang gitu solid sama baterainya yang lumayan boros. Ini tuh bakal jadi concern yang perlu kalian pertimbangin nih. Kalau seandainya teman-teman pengen beli si Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Tapi kalau saya teman-teman nggak concern sama dua hal itu, maka HP itu jadi HP yang sangat-sangat worth it. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang pengen beli HP ini, linknya udah gue taruh juga ya. Langsung di kolom deskripsi. So, palingan segitu dulu aja video kita mengenai review dari Samsung Galaxy Z Flip 5 setelah 1 bulan. Like kalau teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.